Jadi tujuan kami di sini tuh untuk mencari tahu apa saja hambatan-hambatan yang terjadi di dalam kelompok Rohis yang ada di Indonesia sekarang. Jadi sebelum mendalami kami perlu tahu dulu Rohis itu apa, Kak? Kalau Rohis ya, Rohis itu ada dari keislaman, jadi ini adalah sebuah organisasi keislaman ya, pastinya banyak apa namanya tuh, organisasi itu pasti semuanya berlandaskan Islam. Namun di sini lebih kepada tarbiyahnya, yang mana di sini membedakan itu baik dari segi mungkin pergaulan antara laki-laki dan perempuannya itu bukan bermaksud untuk dibatasi, tapi kita lebih menjaga. Mungkin itu yang lebih nampak dari Rohis daripada organisasi lainnya. Jadi untuk selanjutnya tuh tujuan kakak masuk Rohis ini apa? Yang pertama, pastinya kita mau sama-sama belajar Allah, kemudian untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Karena bisa saja ya, ketika kakak baru pertama kali melihat Rohis itu pas kakak maba itu di IC, di Islamic Center. Jadi kegiatannya itu unik. Mereka berbagi es gratis, bukan sementara yang lain berjualan. Kayak wah apa ini gitu kan. Jadi pas kakak setelah masuk dikasih apa sih stiker gitu, tulisannya apa Tantazor. Itu pas TBAK Fakultas apa Tantazor itu di fakultas umum. Jadi kayak oh ini Rohis. Jadi kemarin itu kakak udah gabung juga kan di SMA Rohis. Cuman karena pembinanya apa kemarin kendalanya kayaknya pembinanya yang kurang apa, jadi nggak lanjut sampai sekarang di SMA itu nggak ada. Pas di kuliah ternyata insya Allah ada Rohis. Jadi perasaan kakak masuk Rohis ini gimana gitu? Senang ya atau gimana? Wah, insya Allah sangat senang banget karena di Rohis ya kita lebih punya keluarga, saudara, pastinya itu. Tapi tidak hanya di Rohis sebenarnya, di setiap organisasi pasti kita merasa kayak punya keluarga baru, teman baru, sahabat baru. Tapi kalau di Rohis ini kayak memang bagaimana kita lebih berdakwah, bagaimana kita bisa dapat, bagaimana kita bisa dekat, orang itu nyaman dengan kita, nyaman dalam artian bisa diartikan lah ya, antara perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki. Kayak memang bahkan kita sakit ditanyain gimana kabarnya dek, bahkan kemarin itu pernah kayak langsung dijenguk. Jadi kayak wah masya Allah banget gitu ya, kayak karena orangnya yang mungkin nggak terbiasa berpisah sama keluarga itu di sini kayak wah ternyata ada lagi keluarga baru di sini, meskipun kita mungkin nggak ada hubungan saudara gitu. Jadi hambatan kakak kayak di Rohis itu apa tuh kak hambatannya? Kalau di Rohis pertama untuk dari segi kegiatan lah ya sebenarnya. Kalau misalnya dari segi kegiatan itu pasti kemauan kita saat ada agenda mau ada kontingin gitu kan, kayak sekarang nih wah nanti harus datang nih, harus hadir di kegiatan ini, harus hadir di agenda ini. Cuman karena mungkin kakak yang kurang manajemen waktunya, ada tugas ternyata harus dikerjakan lebih dahulu. Iya, jadi bentrok, dan kayak ada juga kakak ikut organisasi lain, bentrok juga jadwalnya. Jadi pandai-pandailah kita kan di situ memprioritaskan di mana kira-kira kita dibutuhkan. Kalau misalnya yang di Rohis di lain. Terus yang kedua itu kalau dari segi karirnya sendiri, anggotanya sendiri itu karena mungkin terkendala. Kalau misalnya tempat enggak juga sih, cuman lebih kepada azam kita kuat kita. Karena kalau misalnya kita capek, kita aja yang mengajak orang itu, sementara dari dia sendiri enggak mau. Jadi kayak ibarat magnet tuh, kita mau mendekat ya kalau dia sama-sama gitu kan, jadi akan tolak menolak. Tapi kalau misalnya dia berlawanan ya pasti dia akan tarik menolak. Jadi apa nih kak solusinya dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di Rohis itu kak, hambatan-hambatannya? Kalau di kakak ya, kalau untuk bagaimana cara mengatasinya itu lebih tingkatkan lagi dakwah ya kita, dakwah face to face, dakwah dari pintu ke pintu, bagaimana kita pendekatannya lagi. Bahkan kayak hal kecil kayak nanyain kabar, bahkan melihat statusnya itu kayak memang kita harus perhatikan kali gimana seseorang itu. Karena kan kayak kita contohnya kayak kakak itu kan memang lagi butuh misalnya kayak dari UAS itu kan tuh ada tiba-tiba kakak-kakak yang nanya semangat deh gitu, bahkan kayak kata semangat aja semoga Allah mudahkan tuh kayak oh senang gitu kan, aku didoakan gitu. Kayak itu membuat kita udah bahagia. Pokoknya ya lebih tingkatkan tarbiyahnya, Menjaga komunikasinya, jangan hanya kayak pas mau ada kegiatan aja baru deh ya, kalau kakak nih pas ada kegiatan aja atau pas mau bayar infak aja baru pandai meminimalisir waktu kan. Mungkin juga lebih ke diri kita juga nggak, bahwa diri kita bahwa ini terlalu penting kedepankan juga. Kalau misalnya di kampus itu kan banyak organisasi gitu kan, terus pasti setiap organisasi itu juga ada hambatannya. Ibaratnya ada apa sih SWOT-nya itu apa ininya, Kekurangan kelemahannya. ya, terus apa ancamannya. Kalau di Usuluddin ya gitu kayak kalau sekarang tuh mereka lebih kepada fokus kepada akademiknya, karena kan memang ditargetin kan harus memang tamat semester ini. Jadi kayak mereka nanti kalau misalnya ikut organisasi nanti bingung belum bisa bagi waktunya gitu. Berarti kalau untuk mengatasi masalah tadi itu bisa-bisa kita untuk manajemen waktu lagi ya, Menyeimbangkan antara organisasi sama akademik. Terus kalau bisa ya kayak kita kan membuat sebuah pentas gitu ya, kayak apa minat dan memang kita hadirkan sebuah toko di sana yang mana toko itu dia memang bagus di akademisinya, terus dia juga aktif di organisasinya. Jadi kayak itu bisa jadi public figure gitu. Oh jadi dia bisa dia bisa kok, dia juga aktif di organisasi, dia juga bagus akademisi ya. Mungkin bisa itu salah satunya, cuman belum terlaksana. Karena kalau ngambil kayak gitu pasti banyak menggunakan dana yang besar juga.
kurangnya dana. Dan emang sampai sekian dari pertanyaan kami itu juga kami udah menemukan tujuannya, terus juga hambatan serta solusi juga udah kami temukan. Jadi sekiranya cukup sampai situ wawancara kami terhadap kelompok Rois Wencuska. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Mesti ngatur, nah, begini. Kakak kira tadi sama ini memang ibun loh.